warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agisa Putri, nomor peserta 44009K. Saya adalah peserta bimbingan teknis Kepala Laboratorium Universitas Pendidikan Indonesia, gelombang 44 tahun 2025. Kali ini saya akan melaksanakan tugas, yakni Laboratorium Komputer 2, Manajemen Laboratorium Komputer, dengan dosen instruktur Jajang Kusnendar MT. Pada video kali ini juga saya akan menjelaskan aplikasi VEON secara singkat, mulai dari instalasi, konfigurasi, serta penggunaannya. Laboratorium komputer yang paling penting adalah mengelola komputer di dalam laboratorium tersebut. Salah satu cara untuk memantau ataupun mengelola laboratorium yakni dengan aplikasi. Jadi banyak sekali aplikasi yang digunakan untuk memantau ataupun mengelola laboratorium komputer. Salah satu aplikasi yang digunakan adalah VEON. Jadi sebelum kita melakukan instalasi VEON pada komputer ini, kita akan kenalan terlebih dahulu dengan aplikasi VEON. VEON ini adalah perangkat lunak gratis dan sumber terbuka untuk memantau dan mengontrol komputer di berbagai platform. Umumnya digunakan di lingkungan pendidikan dan pelatihan. VEON memungkinkan guru atau instruktur untuk melihat layar siswa, mengontrol komputer dari jarak jauh, mendistribusikan file, dan berkomunikasi dengan siswa. Fitur-fiturnya meliputi tampilan langsung, kontrol jarak jauh, kunci layar, mengirim pesan, berbagi layar, dan manajemen pengguna. VEON dirancang untuk menjadi mudah digunakan dan merupakan alat yang berguna untuk manajemen kelas dan dukungan jarak jauh. Jadi itu adalah keuntungan dari VEON tadi ya. Baiklah, sebelum melakukan instalasi mengenai aplikasi VEON di dalam komputer ya, ini perlu dipersiapkan dulu, yakni dua komputer ya, minimal dua komputer, yakni komputer sebagai master atau monitoring, yang satunya lagi sebagai client atau controlling. Jadi komputer master atau komputer monitoring ini digunakan untuk memantau komputer controlling. Jadi memantau segala aktivitas yang dilakukan di komputer controlling. Nah, komputer controlling atau client ini adalah komputer yang diawasi oleh komputer monitoringnya. Biasanya digunakan oleh siswa yang controlling. Nah, syarat monitoring antara komputer master dengan controlling ini syaratnya adalah sinyal ya. Jadi harus ada sinyal baik secara nirkabel ataupun melalui kabel ya. Jadi boleh pakai kabel ya ataupun tanpa kabel dan sebagainya. Intinya harus ada sinyal. Baiklah, langsung saja ya kita melakukan instalasi aplikasi VEON di dalam komputer kita. Baik komputer monitoring atau masternya ini ataupun komputer controlling. Jadi dipersiapkan dua tadi ya. Baiklah, sebelum kita melakukan instalasi pada komputer, kita harus terlebih dahulu tahu berapa sih spesifikasi sistem operasi di dalam laptop kita. Caranya bagaimana? Jadi langkah yang pertama, kita pergi ke dokumen ini, tombol seperti ini. Kemudian kita klik seperti ini. Kemudian kita pilih disk PC. Sudah pilih disk PC, kemudian kita klik kanan, kita klik Properties. Klik Properties. Nah ya, ini tampilan dari informasi dari komputer kita ya. Ini adalah tampilan informasi di komputer kita ya. Di sini menampilkan informasinya ya, lengkap ya. Terutama yang kita sebagai acuan adalah operating systemnya ya, berapa yang digunakan di komputer ini. Perlu diketahui bahwa aplikasi VEON ini ada dua pilihan ya. Ada yang sistem operasinya 64 dan 32. 64 bit dan 32 bit. Jadi menyesuaikan dengan komputer. Karena di komputer saya ini berukuran 64 bit, jadi nanti ketika install pilih 64. Dan jika di komputer semuanya, Bapak Ibu semuanya menggunakan 32 misalnya, maka nanti ketika install pilih yang 32. Intinya menyesuaikan sistem operasi di komputer ini. Karena komputer yang akan saya gunakan untuk pemantau ini 64, maka nanti saya akan menginstal 64.
Kemudian juga untuk di komputer klien atau controlling ini juga kita cek ya, cek juga seperti itu. Cek dengan cara di PC, kemudian di klik kanan properties, nanti muncul di situ kita lihat ya berapa spesifikasinya. Kemudian kita juga perlu catat device name-nya itu ya, karena ini akan digunakan di salah satu tahap konfigurasi pada aplikasi Feon. Kita sudah tahu spesifikasinya, langkah selanjutnya kita akan download aplikasi Feon. Nanti untuk link downloadnya akan saya sertakan di kolomnya, kolom deskripsi https Feon. Jadi nanti saya akan sertakan di kolom deskripsi. Kemudian saya enter. Ini ada pilihannya kan ini? Ada pilihannya 64 bit dan 32 bit. Jadi nanti menyesuaikan ya berapa spesifikasi sistem operasi di dalam laptop Bapak Ibu semuanya. Jika pakai 64 bit maka gunakan 64, jika memakai 32 menggunakan 32. Karena laptop saya ini 64 bit maka saya klik seperti ini. Ini berlaku untuk sistem operasi Windows ya. Ya ini. Jadi ini berlaku untuk sistem operasi Windows. Kita klik ya. Karena 64 kita klik ini. Tunggu sampai proses downloadnya selesai. Oke, sudah di-download ini. Di-download, ingat ya di dua komputer ya, di komputer controlling dan juga komputer monitoring. Itu, dua komputer jangan lupa downloadnya. Sudah selesai download. Langkah selanjutnya akan kita install terlebih dahulu. Kita tadi sudah download aplikasi Feon ya. Kita buka aplikasi Feon yang sudah kita download tadi. Kemudian kita akan melakukan penginstalannya. Bagaimana cara installnya? Kita klik aplikasi Feon ini. Aplikasi Feon yang sudah kita download tadi, baik di komputer monitoring ataupun komputer klien, kita klik seperti ini ya. Ini ada informasi don't run, jadi tidak perlu takut ya ketika muncul seperti ini. Kita cukup klik more info di sini. Di sini ada pilihan run away. Nah, ketika sudah muncul pilihan run away, kita klik run away. Kita klik next. Kita klik agree. Kita klik next lagi. Nah, perlu kita ingat ya, ada perbedaan antara instalasi di komputer klien dengan komputer masternya atau monitoring. Jadi untuk komputer master nanti di select komponennya ini diklik semua ya, kita klik semua. Klik Feon Master dengan intersection driver. Tapi untuk komputer klien atau komputer siswanya ini kita cukup klik satu saja di select komponen to install ya. Jadi kita klik interception driver. Perlu diingat kembali bahwa untuk komputer master atau komputer pemantau controlling tadi, untuk seleksi komponennya ketika kita install itu klik 2. Semuanya kita klik Feon Master dengan interception driver. Tapi untuk komputer klien, komputer yang akan dipantau, komputer siswa, cukup satu saja yang diklik. Dipilihnya ya di bagian seleksi komponennya. Jadi cukup pilih interception driver. Karena kita di sini mau nginstal untuk komputer monitoring atau masternya atau pemantaunya, maka kita klik dua-duanya di seleksi komponen Feon Master dengan interception driver. Kita kembali lagi ke ini aplikasi yang kita sedang berjalan installnya tadi. Ingat ya, ini komputer master atau komputer pengontrolnya. Jadi kita klik pilih dua-duanya, klik install. Tunggu sampai selesai. Sudah selesai ya. Kemudian kita klik finish.
adalah tampilan Peon Configurator. Di sini ada macam-macam ya. Di Peon Configurator ini ada General, Service, Master, Access Control, Authentication Key, Location Computer, Application, and Website. Ini macam-macam di sini ya tampilannya ya. Kita akan setting dulu Peon Configurator ya di sini ya. Ada General. Kita mulai dari General. Ini adalah tampilan Peon Configurator. Jadi di sini ada General, ada Service, ada Master, ada Access Control, ada Authentication Key, ada Location Key, and Application Website. Jadi kita akan setting satu persatu ya, mulai dari General. Di sini di bagian General ada yang perlu kita setting, yakni di bagian method ini ada dua pilihan ya. Metodenya ini ada Logon Authentication and Key Fail Authentication ya, supaya nanti kita ketika akses itu tidak membutuhkan namanya password, kita klik Key Fail Authentication. Kita klik seperti ini ya. Kemudian di sini ada menu Service, ada Master, ada Access Control. Ini tidak perlu disetting ya. Yang perlu kita setting adalah bagian Authentication Key, Location Computer, and Application Website. Jadi tiga ini ya. Yang Master, Service, and Access Control ini tidak perlu kita setting. Kita lihat satu persatu ya. Apa saja isi dari Service? Kita lihat di sini. Nah, ini isi dari Service. Ini tidak perlu kita otak-atik. Kemudian di bagian Master ada Basic Setting, ada Behavior and Filter. Jadi tidak perlu kita otak-atik ya di bagian Master ini. Kemudian kita lanjut di bagian Access Control. Ini ya, bagian Access Control ini tidak perlu kita otak-atik juga di sini. Kemudian di bagian Authentication Key. Nah, sudah kita buka satu persatu ya. Di bagian Service, Master, and Access Control. Lanjut selanjutnya tadi kita sudah buka satu persatu Service, Master, and Access Control. Nah, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, yakni bagian Authentication Key. Jadi di bagian Authentication Key ini adalah berisi nama laboratorium komputer yang kita butuhkan ya. Ini namanya menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi untuk mengubah, kita akan memberi nama pada laboratorium komputer ini. Pertama, kita klik Create Key Pair. Jadi ingat ya, sekali lagi untuk nama laboratorium komputer ini menyesuaikan dengan kebutuhan. Apa namanya? Menyesuaikan dengan instansi atau sekolah masing-masing. Jadi untuk bagian Authentication Key, kita klikkan di sini sebagai contoh ini ANI. Kita klik OK. Tunggu ya. Nah, muncul seperti ini, kita klik OK kembali. Nih. Di sini ada dua nama ya, di sini muncul dua nama, ada ANI Private and ANI Public. Langkah selanjutnya untuk kita memindahkan key ini, kita bisa menggunakan flash disk ataupun WA. Nah, untuk saat ini saya akan menggunakan WA untuk memindahkan komputer server ini ya ke komputer monitoring ini, alamat komputer monitoring ini ke komputer controlling atau komputer kliennya. Kita pilih yang public. Kita pilih public. Kemudian kita export key. Kita export key. Kemudian saya letakkan authentication key ini ke dokumen ya. Kita letakkan di dokumen ini, diingat ya. Kita letakkan di sini dokumen dengan nama ANI Public Key 1. Kita klik save. Oke. Berhasil ya. Langkah selanjutnya, kita akan setting di bagian location and computer. Bagaimana ketika kita mau setting di bagian location and computer dengan nama yang kita tuliskan tadi ya di sini. Kita klik tambah, kita klik plus,
kita scroll ke atas kembali. Ini ada tulisan new location. Kita klik new location 2 kali. Kita tuliskan di sini nama laboratorium komputer yang kita masukkan di bagian authentication key. Jadi namanya Ani, kita tulis Ani di sini. Oke. Kalau sudah ya ini. Dan kita akan menambahkan alamat dari komputer klien. Jadi bagaimana kita akan menambahkan alamat di komputer klien? Langkahnya seperti di awal tadi yang saya jelaskan. Kita masuk ke menu dokumen, kemudian kita pilih di PC, kemudian kita klik kanan, kita klik properties. Di situ muncul informasi apa sih nama Windows yang digunakan ya, komputer yang digunakan beserta sistem operasinya. Di situ lengkap sekali detail informasi komputernya. Tadi saya sudah melakukan pengecekan di komputer yang satunya ya. Jadi disediakan 2 laptop ya. Laptop 1 untuk memantau, laptop 2 untuk yang dipantau. Jadi komputer yang satunya ini saya sudah cek, sudah melakukan pengecekan. Di komputer yang satunya saya sudah melakukan pengecekan. Langkah selanjutnya seperti yang sebelah tadi ya, kita isikan ya komputer klien ini bagian sini ya. Kita isikan di sini, kita klik plus, kemudian kita scroll ke atas, kita klik 2 kali, name-nya itu menyesuaikan dengan komputer klien yang kita gunakan. Kita tuliskan ini 193. Saya sudah mengetikkan desktop 193 ODR0 ya. Di bagian hot address ini juga kita ketikkan sama, desktop 193 ODR0. Oke, kalau sudah semuanya diketik, ya sudah, kita klik apply tadi. Kemudian kita klik yes di sini ya. Jadi ini yang di restart itu bukan laptopnya, tapi program ininya ya. Jadi nggak usah takut nanti ketika kita klik yes di sini ya. Yang di restart itu bukan laptopnya, tapi aplikasi ini. Kita klik yes. Oke. Tunggu ya. Tunggu sampai ininya benar-benar stabil, oke. Nah, berikut ini adalah tampilan dari komputer kliennya. Ini adalah tampilannya seperti ini ya, tampilannya. Tadi sudah kita install ya. Kita install aplikasinya. Dengan cara apa tadi langkah awalnya? Dengan cara kita mengecek dulu spesifikasi pada laptop ini ya. Dengan cara tadi kita klik dokumen, kemudian kita pilih di PC, kemudian kita properties. Dan muncul informasi seperti ini ya. Ini adalah spesifikasi dari laptop ini ya. Karena laptop ini menggunakan sistem operasinya 64 bit, maka kita install aplikasi Feon ini 64 bit. Kemudian sudah kita install, tadi proses install ya, ingat ya, pada proses install tadi itu cukup satu saja yang diklik di bagian select komponen to install. Jadi kita hanya pilih interception driver. Tadi sudah dikirimkan juga, karena saya pakai WA tadi sudah saya kirimkan juga public key-nya. Public key-nya sudah saya kirimkan melalui WA tadi ya. Sudah saya kirimkan, kemudian sudah saya download. Langkah selanjutnya kita coba akses ya di bagian Feon ini. Kita coba akses. Dengan cara apa? Dengan cara import kunci yang dikirimkan lewat WA tadi. Kita klik seperti ini. Kita cari file yang di-download tadi ya. Seperti ini. Tadi namanya Ani Public Key 1 ya, 1 ya, biar ada pembedanya. Tadi saya kasih tanda 1. Saya klik seperti ini, kemudian klik buka. Oke, sudah selesai tahapan di laptop klien. Langkah selanjutnya kita akan lanjut ke master Feon. Kita masuk ke master Feon. Kita ketikkan di kolom sini ya, kolom search, kita ketikkan master Feon atau Feon master. Kita ketikkan seperti ini.
nggak ada lagi tulisan isinya. Oke, kita tunggu dulu ya Peon Master ini sampai tampil seperti ini ya. Nah, sudah tertambah tadi ya. Tadi saya sudah ngasih nama laptopnya adalah Ani tadi ya. Kemudian kita tambahkan di sini Ani. Udah selesai semua proses mulai dari instalasi, autentifikasi ya. Selesai, inilah tampilan dari Peon. Peon ini berhasil ya. Jadi Peon ini akan memantau segala aktivitas siswa.